Ceritanya Mas. Saya ditolak dan tidak diterima kerja di 99 perusahaan. Waduh. Saya hitung 99 surat lamaran kerja yang saya kirim lewat pos. Baik itu lokal maupun yang luar pulau. Iya. Saya kirim, saya fotokopi dan semuanya nggak ada yang manggil saya. Nggak ada yang manggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa Saburai TV dimanapun Anda berada? Hari ini saya Heru Jalili akan menemani Anda dalam program Saburai Talk Podcast. Dan hari ini ada tamu spesial banget nih, yang pastinya buat kita makin inspiratif dan pastinya banyak ilmu tentang usaha yang kita dapat dari beliau. Ini langsung aja kita kenalin Mas Didi Kurniadi ini ya. Dari owner Raja Promosi. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Waduh. Mas. Iya, jadi mungkin kalau saya sendiri ya Mas ya, udah tahu dikit nih tentang Mas Didi karena dari internet dan juga dari YouTube nih banyak banget nih yang ngebahas tentang Mas Didi. Tapi mungkin pemirsa Saburai TV ini belum tahu Mas, jadi mungkin bisa diceritain sedikit siapa sih itu Didi Kurniadi dan juga perjalanan hidupnya semenjak kecil sampai sekarang bisa menjadi seorang owner gitu Mas. Disuruh cerita perjalanan hidup. Iya. Durasinya berapa lama ini? Bisa kita setting Mas, santai aja. Jadi durasi saya sekarang 43 tahun, durasi di sininya 45 menit. Iya. 1 tahun 1 menit. Siap. Ya, salam kenal. Saya dengan Didi Kurniadi. Saya diamanai memiliki usaha Raja Promosi, nama brandnya. Alhamdulillah sudah dari 2004. 2004 ya. Berapa tahun tuh? Banyak ya. Hampir mendekati 20 tahun. 20 tahun ya, Mas ya. 20 tahun. Berarti memang dari kecil udah bercita-cita jadi pengusaha atau gimana itu Mas? Iya, saya dari kecil sudah diajarin orang tua emang jualan. Oke. Orang tua emang jualan, ayah jualan dagang, terus ibu juga jualan dagang sayuran. Berarti jadi sudah dari kecil emang sudah disuruh nih jualan gitu. Keluarga entrepreneur ya gitu. Dan mungkin titik balik Mas Didi menemui atau dapet cahaya buat Raja Promosi ini gimana Mas ceritanya Mas? Saya ditolak dan tidak diterima kerja di 99 perusahaan. Waduh, serius Mas? Ya. 99? Kayak saya juga kayaknya Mas. Jadi saya selesai kuliah itu terus kemudian saya belum wisuda, tapi saya sudah punya surat keterangan lulus. Oke, SKL ya. SKL. Nah, terus kemudian karena tuntutan orang tua, fitrah orang tua itu emang mengharuskan kita anaknya itu kerja di mana, berangkat jam berapa, pulang jam berapa, terus kemudian gajinya berapa. Itu menjadi fitrah orang tua. Semua orang tua pasti ketika dia bertemu dengan teman sejawatnya pasti ditanya, anakmu kerja di mana? Pasti itu. Nah, terus kemudian kebanggaan orang tua, fitrahnya orang tua ketika anak itu menggunakan seragam. Entah itu seragam PNS atau TNI atau dinas atau seragam perusahaan swasta lah gitu. Pasti. Nah, fitrahnya orang tua itu seperti itu. Jadi ketika saya lulus, saya punya surat keterangan lulus, bermodal surat keterangan lulus, kirim lamaran kerja. Saya hitung 99 surat lamaran kerja yang saya kirim lewat pos. Baik itu lokal maupun yang luar pulau. Iya. Saya kirim, saya fotokopi dan semuanya nggak ada yang manggil saya. Nggak ada yang manggil itu. Kalau boleh tahu, Mas Didi ini dari jurusan apa Mas? Saya kuliah analis kimia. Wow. Iya. Bisa dibilang berat ya jurusannya. Waktu lulus SMA, emang mau masuk teknik kimia sama kimia murni. Iya. Karena emang sukanya di situ pelajarannya. Ternyata Allah takdirkan nggak masuk gitu loh. Terus kemudian nyoba masuk ke Unila, ada jurusan analis kimia. Oh ya sudah nyoba, masuk gitu loh. Berarti kalau boleh saya potong sedikit ya Mas ya, walaupun Mas berasal dari keluarga yang pedagang, entrepreneur, tapi mindset dari orang tua sendiri itu masih menyuruh anaknya buat kerja yang ada seragam ya istilahnya ya Mas ya? Orang tua tidak menyuruh, tapi fitrah semua orang tua pasti. Iya, fitrahnya orang tua bukan menyuruh gitu.
orang tua akan tetap bangga ketika melihat anaknya itu sudah mampu bermanfaat sebenarnya. Tidak harus terus kemudian bekerja, tidak. Orang tua akan bangga ketika dia sudah menjadi manfaat, terus kemudian dia bisa mampu memberikan apa untuk orang tua. Orang tua udah pasti diam. Tapi ketika orang tua melihat anak-anaknya belum bisa memberikan sesuatu, entah itu menghidupi dirinya sendirilah. Misalkan lo bensin motor aja masih minta gitu. Nah itu orang tua sering was-was, sering was-was, ketakutan, ada rasa di situ. Tapi ketika dia sudah mampu mencukupi dirinya sendiri, orang tua udah no comment. Mau kerjanya di mana, mau usahanya apa, udah diem. Yang pasti harus ada bukti dulu ya ke orang tua ya. Tapi yang ingin saya tanyakan ini Mas ya. Ya sewajarnya juga kan mahasiswa kalau baru tamat itu pengen kerja yang bagus. Ya. Apalagi ini masih udah 99 perusahaan ditolak ini ya. Pasti rasanya sedih, kecewa ya, campur ya. Tetapi apa sih yang bisa menjadi titik balik ya lah? Pengennya kerja kantoran, punya gaji stabil, ini tiba-tiba terjun di bidang usaha ini nih. Jadi 99 itu hampir perusahaan bonafit semua. Nestle, Unilever, hampir perusahaan-perusahaan besar semua gitu loh. Jadi bukan perusahaan-perusahaan ecek-ecek gitu loh yang saya masukin. Nah, terus kemudian kenapa kok terus kemudian harus usaha? Kita kan mau nggak mau harus tetap punya penghasilan. Pasti. Nah akhirnya mau nggak mau titiknya ada di situ. Ketika kita nggak mau disebut pengangguran, terus kemudian kita juga harus punya penghasilan, makanya titiknya mau nggak mau ya emang harus berpenghasilan. Bukan penghasilan tetap, tapi tetap berpenghasilan. Tetap berpenghasilan. Ya, bukan penghasilan tetap. Gitu. Jadi akhirnya dari situ nyoba jualan majalah waktu masih sering ke kampus kan? Iya, berarti itu belum wisuda ya? Belum wisuda. Saya masih bolak-balik ke kampus supaya nggak dikira pengangguran lah gitu. Caca berangkat ke kampus tuh. Gitu. Padahal udah nggak ada aktivitas, udah nggak ada kuliah. Cuman karena tinggal nunggu mau wisuda aja ya. Bolak-balik ke kampus gitu. Untungnya kok ongkosnya masih murah, dulu masih pakai angkutan Damri, jadi Rp75 deh kalau nggak salah. Jadi ya berangkat PP gitu 150, terus kemudian ambil majalah di kampus, terus kemudian jualin, ngeloper majalah. Dari situ lanjut, ya akhirnya kan passionnya dapat nih. Ketika kita punya penghasilan, ternyata bisa dapat penghasilan nih, bisa dapat uang nih dari jualan ini. Udah ngerambah satu ganti gitu. Berarti dimulai dari penjualan majalah ya. Betul. Pasti udah nyoba nih ya Mas ya. Trial dan errornya. Betul. Pasti udah coba juga, ada untung ruginya gitu. Betul. Dan bisa awal ke Raja Promosi ini gimana Mas? Jadi dulu ada pengalaman dengan salah satu media koran terbesar di Lampung. Boleh sebut nama nggak? Boleh. Apa itu? Dengan Radar Lampung. Oke, kita juga sangat best friend sama Radar Lampung ini. Ya, kebetulan dulu saya itu bukan di Radar Lampungnya, maksudnya adalah klien saya pertama Radar Lampung. Iya. Jadi sebelum saya dapat klien pertama dari Radar Lampung, saya dapetin suka beli majalah. Majalahnya majalah marketing karena emang saya sebelumnya emang suka jualan. Iya. Di majalah marketing itu saya dapetin iklan koran. Iklan koran ada tulisan permen promosi. Oke. Permen promosi di situ ada alamat Bali, Singapura, Surabaya, Jakarta, sama Jogja. Nah terus kemudian saya berpikir, loh kok Lampung nggak ada? Wah ini ada peluang nih buat saya, gitu. Ada peluang nih buat saya, berarti Lampung belum ada nih. Saya buka di Lampung deh. Nah saya coba telepon pada saat itu, dan mereka respon balik, kok bisa kok gitu. Nah akhirnya saya jualan permen promosi. Nah klien saya pertama waktu itu ya Radar Lampung. Saya barter iklan. Jadi iklan saya dimuat di koran iklan, terus kemudian mereka saya produksiin untuk permen itu. Dari situ awalnya saya. Nah, nama brand Raja Promosi itu awalannya juga belum kepikiran. Cuman setelah berjalannya waktu sekitaran 1 tahun sampai 2 tahun saya main di permen promosi, klien saya yang kedua adalah teman Radar Lampung juga, Auto 2000 kebetulan. Pimpinannya teman juga kan, temenan itu. Circle satu ini. Nah, mereka tanya, selain main permen promosi, lo ada MOOC nggak?
Ada kaos nggak? Ada pulpen nggak? Oh. Saya lihat momentum itu loh. Berarti ada selain permen promosi, ada juga loh kebutuhan untuk barang-barang promosi yang seperti itu. Iya pasti. Nah di Lampung pada saat itu nggak ada pemainnya. Taunya promosi, taunya iklan itu hanya di koran dan sama spanduk kain. Belum ada spanduk banner. Spanduk kain ya, Mas? Ya, masih spanduk kain. Dan orang kalau mau pasang iklan itu di mana? Iklan koran. Nggak ada iklan-iklan media promosi lainnya. Nah, ketika ada permintaan itu, saya ambil momentum itu. Saya mulai googling. Dulu masih warnet. Itu tahun berapa, Mas? Waduh, pokoknya Udah. HP saya masih ke warnet aja, bukan pakai. Berarti patokannya masih ada warnet ya? Saya masih keluar masuk warnet untuk googling itu masih pakai warnet, masih pakai masih ada Yahoo Messenger itu apa? Kalau ngobrol di Yahoo Messenger itu apa? Yahoo Messenger, saya juga kurang tahu, Mas. Saya Gen Z. Iya. Nah akhirnya saya lihat, saya googling, ternyata bisnis media promosi itu di Jakarta, di daerah lain udah lama, dari tahun 96 bahkan. Nah saya baru mulai 2004 gitu loh. Saya googling, saya lihat, pasarnya bagus nih gitu loh. Dan ada nama Aneka Promosi Indonesia, ada barangpromosi.com, terus kemudian ada Pusat Souvenir, nama-namanya, nama-namanya bagus nih gitu. Nah saya berpikir, saya harus dapetin nama yang bagus nih gitu supaya brand saya dapat dikenal. Dan mungkin emang Allah sudah kasih jalannya. Dapatlah nama saya Raja Promosi. Raja Promosi. Pada saat itu yang saya pikirin, wah iya nih cakep nih nama Raja Promosi. Raja Promosi itu saya kategorikan, saya ini kan raja itu terah tertinggi. Ya kan? Dalam satu kerajaan dia raja. Benar, posisi jabatan tertinggi ya. Jabatan tertinggi. Pada saat itu booming lagu Rif, Aku Seorang Raja. Itu juga itu naik terinspirasi daun. juga ya. Terus kemudian ada Grup Raja. Grup Raja itu juga naik daun juga. Apalagi di zaman itu ya, Mas. Pasti. Akhirnya saya berpikir, nama raja kayaknya bagus nih. Nama Raja Promosi gitu. Saya gandengin karena di yang lain ada Barang Promosi Indonesia, ada Pusat Souvenir, ada Aneka Promosi Indonesia. Itu kan nama mirip dan bagus semua kan. Nah, saya akhirnya dapat nama Raja Promosi. Wah, cakep nih. Ya sudah. Akhirnya saya pakai nama Raja Promosi, tapi harus ada D-nya karena supaya membedakan dengan nanti suatu saat pasti ada yang niru nih brand saya. Nah, akhirnya saya pakai ejaan lama, Raja. Pakai DJA. Oh, kayak saya juga. Apa itu? Saya Heru Jalili, DJA. Ya. Untuk membedakan dengan orang lain. Saya sudah ngira ini pasti akan ditiru nih. Pasti, gitu. iya. Dan itu pun terjadi sampai hari ini. Ternyata sudah ada yang niru gitu loh. Oke, berarti waktu Mas mematenkan ya istilahnya, mematenkan Raja Promosi itu udah berapa klien yang bisa Mas ambil itu pertama-tamanya itu? Itu saya sudah ketemu dengan nama Raja Promosi itu saya sudah jalan. Usaha sudah jalan. Untuk dapetin brand Raja Promosi itu akhirnya tadinya kan sebelum nama Raja Promosi saya pakai nama CV, namanya Sain Media Koresindo. Nah, tapi nama ini kan nggak menarik. Saya harus buatin brand yang posisinya ini menjadi brand saya, gitu loh. Ada brand yang emang harus saya majuin, gitu loh. Nah, nama brand itu ya Raja Promosi itu, gitu loh. Nah, terus kemudian setelah nama itu muncul, ya saya langsung emang bener patenkan, nggak terus kemudian saya biarin gitu aja. Iya, pasti ya. Itu bakal ada yang nyontek-nyontek juga ya. Dan hari ini sudah. Jadi ketika saya dapat info itu, ketika nama itu muncul, sebelumnya kan belum ada nama Raja Promosi itu belum ada. Ada Raja Aki sekarang, ada Raja Properti, ada raja semua ya. Pakai ejaan lama. Nah, saya tahu bahasanya nama-nama saya itu mulai di copy paste. Itu ketika saya punya klien, salah satu itu provider telekomunikasi yang biasanya dia pesen souvenir dengan saya, dia juga pesen dengan orang lain. Raja Promosi juga namanya. Ya, jadi terus kemudian dia komplainnya dengan saya. Salah miskom itu ya Mas. Padahal saya produksinya apa, terus kemudian dia komplainnya ke saya. Pak, ini ada barang Bapak, kok salah ya? Loh, Pak, barang apa? Kaos. Loh, saya nggak produksi kaos loh. Ini punya Bapak. Loh, enggak loh, saya cuma produksi gantungan kunci. Untuk ini produksinya gantungan kunci, nggak kaos. Nah, akhirnya saya suruh orang saya suruh lihat.
namanya rajanya promosi. Loh, ini bukan punya saya, Pak. Ini namanya rajanya promosi. Saya raja promosi. Berarti salah sasaran ya Iya. komplainnya. Tapi, nah ini kan sedikit menyinggung mengenai ya suka duka tantangan ya dari bisnis media promosi ini Iya. Mas ya. Tetapi yang pengen saya tanyakan ini, ya karena usaha itu kan pasti nggak berjalan mulus ya, kadang Betul. ada lika-liku dan segala tantangannya lah ya. Ya. Dan apa sih usaha atau tantangan yang Mas rasakan dalam mendidik, dalam ya membangun Raja Promosi ini, Mas? Kalau tentang tantangannya yang sampai hari ini saya lewati ya, saya lewati saja sih terkait tantangannya, terus kurang lebihnya harus kita bisa nikmati ya, jangan terus kemudian itu dijadikan batu besar yang terus kemudian jadiin masalah dan kita nggak bisa lewati. Jadi resikonya tetap ada, tapi gimana caranya kita mampu memanage tiap resiko yang hadir. Jadi setiap kali saya ajarin dalam diri saya dan teman-teman di Raja Promosi, setiap satu orderan itu pasti akan dibarengin dengan satu masalah. Ada satu orderan, ada satu masalah. Itu harus sudah disiapin. Siapin hatinya, siapin prosesnya. Enggak semuanya terus kemudian orderan itu mulus semua, itu enggak. Pasti ada yang mulus. Dari orderan di awal sampai dengan akhir ada yang mulus. Ada yang di tengahnya bermasalah. Tengahnya bermasalah ini apa? Ketika desain sudah oke, ternyata waktu produksi bermasalah. Barangnya reject, cacat. Ada yang ujungnya bermasalah. Bermasalahnya itu apa? Oh iya, barangnya sudah serahin, konsumennya kabur, nggak bayar. Ada konsumennya terus kemudian barangnya sudah diserahin, pembayarannya nggak lancar. Itu bermasalah. Terus dia reject. Nah, hal-hal yang kayak gitu ya harus kemampuan kita manage-nya. Apakah kita bisa manage atau tidak? Kalau kita bisa manage, kayaknya kita bisa lewatin semuanya. Gitu. Oke, baik pemirsa Saburai TV, jangan kemana-mana. Setelah pariwara yang satu ini kita bakal balik lagi. Jadi stay tune di program Saburai TV, Saburai Talk Podcast.